Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, dan budaya. Oleh karena itu, perkenalkan saya Nur Rahman dengan NIM 1732443 dari kelas 2B akan memberikan materi tentang proses peristiwa berbangsa. Ayo. Baik, kita masuk ke materi tentang proses peristiwa berbangsa, teman-teman. Tapi sebelumnya, mari kita cari tahu apa sih pengertian bangsa itu sendiri. Bangsa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya. Nah, suatu bangsa itu juga memiliki pemerintahannya sendiri. Keberadaan bangsa Indonesia ini tidak lahir begitu saja, teman-teman, namun lewat proses panjang dan berbagai hambatan dan rintangan yang menghadapinya. Proses berbangsa dibentuk atau diawali dari rasa nasionalisme atau rasa ingin bersatu, kemudian bisa menjadi suatu bangsa. Karena masih berhubungan dengan rasa nasionalisme, proses nasionalisme berbangsa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama nasionalisme lama dan yang kedua nasionalisme baru. Nasionalisme lama dimulai dari zaman kerajaan, kemudian zaman kolonialisme dan imperialisme, serta nilai-nilai Pancasila. Sedangkan nasionalisme baru dimulai dari berdirinya organisasi Budi Utomo dan dicetuskannya Sumpah Pemuda. Adapun peristiwa penting dalam proses berbangsa menurut buku yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan karya Nur MS Bakri pada tahun 2009 sebagai berikut. Peristiwa yang pertama yaitu Prasasti Keduka Bukit. Prasasti ini berbahasa Melayu kuno dan berhuruf Pallawa yang bertuliskan Mario Advanwa Sriwijaya Sidayartra Subheksa, yang artinya kurang lebih adalah membentuk negara Sriwijaya ini jaya, adil, makmur, sejahtera, dan sentosa. Prasasti ini berada di Bukit Siguntang dekat dengan Palembang yang di dalam prasasti ini bertanggal 605 atau 683 Masehi. Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh Wangsa Syailendra terletak di tepi Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan maritim yang memiliki kekuatan laut yang handal dan disegani pada zamannya. Bukan hanya kekuatan maritimnya, pada saat itu kerajaan Sriwijaya juga mengembangkan pendidikan di bidang pendidikan agama Buddha. Kita lanjut ke peristiwa yang kedua, yaitu peristiwa pada saat kerajaan Majapahit pada tahun 1293 sampai 1525. Nah, kalau Sriwijaya kan tadi sistem pemerintahannya dikenal dengan sistem kedatuan, maka Majapahit ini dikenal dengan sistem keprabuan. Kerajaan Majapahit berpusat di Trowulan, Jawa Timur, di bawah pimpinan dinasti Rajasa. Nah, dan pada saat itu raja yang paling terkenal yaitu Raja Brawijaya. Kemudian Majapahit mencapai masa kemasannya pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Sumpah tersebut dia ucapkan dalam sidang ratu dan menteri-menteri di Paseban Keprabuan Majapahit pada tahun 1331. Nah, isi Sumpah Palapanya yaitu berbunyi, saya baru akan berhenti berpuasa makan palapa jikalau seluruh Nusantara takut di bawah kekuasaan negara. Jikalau Gurun, Seram, Tanjung Pura, Baru, Pahang, Depok, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik sudah dikalahkan. Nah,
prasasti Kedukan Bukit dan Kerajaan Majapahit ini termasuk ke nasionalisme, teman-teman. Kita lanjut ke nasionalisme yang baru, yaitu organisasi Budi Utomo didirikan oleh Sutomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908 yang menjadi pelopor berdirinya organisasi-organisasi pergerakan nasional yang lain. Di belakang Sutomo itu ada Dr. Wahidin Sudirohusodo yang membangkitkan motivasi dan kesadaran berbangsa, terutama pada para mahasiswa Stovia atau School Thought of Leading Fun Industry Arsen. Budi Utomo merupakan gerakan sosiokultural yang merupakan awal pergerakan nasional yang merintis kebangkitan nasional menuju cita-cita Indonesia merdeka. Nah, proses peristiwa berbangsa yang terakhir yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda yang dikerahkan oleh para pemuda Pelekat Persatuan Bangsa Indonesia ini dalam Kongres Pemuda II yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, jadi setiap tanggal 28 Oktober pasti akan diperingati Hari Sumpah Pemuda. Pada saat itu Sumpah Pemuda ini menjadi tonggak pergerakan nasional bangsa Indonesia, teman-teman. Nah, bagaimana sih bunyi ikrar Sumpah Pemuda tersebut? Nah, jadi ikrar tersebut berbunyi, Sumpah Pemuda 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sekian, saya Nur Rahman, izin pamit mengundurkan diri dari anak bangsa untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.